Teman-teman, saya Clara dari juara kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali Bahasa Saat Teduh Anak tanggal 24 Juli 2023 berjudul Tempat Penting dalam Perjanjian Lama. Ayat hari ini di Mazmur 9 ayat 9 berbunyi, "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan." Teman-teman, Alkitab mencatat banyak tempat yang sampai sekarang masih ada di peta. Hal itu menunjukkan bahwa semua peristiwa yang terjadi di Alkitab itu bukanlah dongeng atau cerita karangan manusia. Ada tempat-tempat penting dalam Alkitab yang perlu kita pelajari bersama dan mengingat peristiwa yang terjadi di sana. Sekarang kita akan mulai dengan tempat penting dalam Perjanjian Lama. 1. Kanaan. Wilayah peliputi Israel, Palestina, Lebanon, serta Ai dan sebagian Yordania, Suriah, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut. Begitu luasnya wilayah Kanaan itu diberikan kepada Abraham sebagai tempat tinggal setelah Abraham dan keluarganya pindah dari Ur Kasdim. Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim karena Tuhan telah memilihnya untuk menjadi nenek moyang bangsa Israel. Di kemudian hari bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa yang dikhususkan untuk menyembah Tuhan Allah. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian yang menjadi tujuan bangsa Israel kembali dari perbudakan di Mesir. 2. Betel. Betel artinya rumah atau rumah Allah. Betel adalah kota perbatasan yang terletak di antara wilayah suku Benyamin dan Efraim. Betel pertama kali disebutkan dalam Kejadian 12, tetapi dalam Kejadian 28 Betel menjadi tempat yang penting bagi Yakub. Pada waktu itu Yakub melarikan diri abangnya Esau karena ia telah mengambil hak kesulungan Esau. Yakub bermalam di Betel dan mengambil sebuah batu menjadi alas kepalanya dan tertidur di sana. Lalu ia bermimpi melihat tangga yang tinggi sampai ke langit. Ia juga melihat para malaikat yang menaiki dan menuruni tangga itu dan menerima janji Tuhan tentang penyertaan dan perlindungan yang akan Tuhan berikan bagi Yakub. 3. Migdal Eder. Migdal Eder artinya menara kawanan domba, adalah suatu tempat di dekat Bethlehem Efrata, tidak jauh dari Yerusalem. Ketika Rahel istri Yakub meninggal dunia, Yakub memasang kemahnya
dan memelihara domba-dombanya di seberang Migdal Eder. Pada abad-abad pertama Masehi, tempat ini menjadi suatu tempat khusus untuk memelihara domba-domba yang kelak akan dipilih menjadi korban di Bait Allah di Yerusalem. Tuhan Yesus Kristus dilahirkan bukan di kandang domba biasa, tetapi di Migdal Eder ini, teman-teman. Hal itu menjadi tanda bagi kita bahwa Tuhan Yesus adalah korban penghapus dosa semua manusia di bumi dan disalibkan di Yerusalem. 4. Gosyen. Ketika terjadi kelaparan pada zaman Yusuf, bangsa Israel berpindah dari Kanaan ke Mesir. Di Mesir, Firaun memberikan sebuah wilayah yang disebut tanah Gosyen sebagai tempat tinggal dan menggembalakan kambing domba mereka. Bagi bangsa Mesir, menggembalakan hewan adalah sebuah larangan, sehingga bangsa Israel diberikan tempat terpisah dengan bangsa Mesir. Namun ketika bangsa Mesir menderita karena 10 tulah, bangsa Israel tidak ada yang terkena tulah seorang pun. Tanah Gosyen adalah bukti penyertaan dan perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel. Pesan dari renungan hari ini, teman-teman, masih banyak tempat lainnya di Alkitab yang mengingatkan kita pada sifat Tuhan yang begitu baik, penuh kasih karunia, dan Tuhan yang senantiasa menyertai. Tapi bagi kamu dan saya yang sudah percaya, tempat perlindungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dari hukuman dosa. Mari kita bersyukur karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Pertanyaan 1. Menurutmu tempat apa yang paling menarik pada renungan hari ini? Jawabannya Kanaan, karena itu tanah perjanjian. 2. Apakah kamu juga menemukan tempat lain dalam Alkitab Perjanjian Lama yang tidak kalah pentingnya? Coba sebutkan dan ceritakan peristiwa apa yang terjadi di sana. Jawabannya yaitu Bukit Golgota. Di sana Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa umat manusia. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.